Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian ada negara baru yang bergabung, yaitu berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian disusul pada tahun 1995 Vietnam bergabung, tepatnya tanggal 28 Juli. Kemudian di tahun 1997 Laos dan Myanmar juga bergabung dengan ASEAN, tepatnya tanggal 23 Juli 1997. Dan pada tahun 1999 Kamboja masuk bergabung dalam organisasi ASEAN, tepatnya tanggal 30 April 1999. Dari 10 negara anggota ASEAN ini akan kita bahas tuntas satu persatu tentang kehidupan sosial budayanya yang unik. Kehidupan sosial budaya yang unik dari 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Masih Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Keamanan dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Cara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, negara Malaysia. Kehidupan sosial budaya yang unik dari negara Malaysia diantaranya patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di batu Chavez, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Ini adalah patung dewanya. Masih Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Jostown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Jostown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, kemudian Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia.
Nah, sekarang makanan khasnya adalah nasi lemak. Makanan khas orang Malaysia adalah nasi lemak. Oke, lanjut. Negara yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jadi ketika melakukan perdagangan dan pergaulan itu menggunakan bahasa Inggris orang Filipina. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalau di Indonesia yaitu mas ya, mas. Mas kalau laki-laki, kalau perempuan berarti mbak. Itu po atau opo. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Jadi tidak jauh beda dengan di Indonesia. Memiliki kesamaan dengan budaya di Indonesia, yaitu jabat tangan. Masih Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Ini adalah gambar tarian tinikling milik Filipina. Lanjut. Negara yang keempat adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Jadi di bangunan-bangunan tempat ibadah di Kamboja itu banyak terukir tarian Apsara ini. Banyak terdapat gambar-gambar tari Apsara. Ya, tari Apsara adalah ini gambarnya. Lanjut. Masih Kamboja. Orang Hammer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pakaian ya, memakai sal itu ya ini yang dikalungkan di sebuah kain dikalungkan di leher ya. Pria dan wanita Hammer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, sekarang makanan khas orang Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Ini tidak jauh beda atau memiliki kesamaan dengan Indonesia. Ada masakan yang namanya tumis, contohnya tumis kangkung dan seterusnya. Kalau di Kamboja namanya adalah cha. Sehingga nama
sayuran ca ini juga terbawa atau diadopsi juga oleh Indonesia. Kalau tumisan itu kerennya ya ca itu ya, sama. Aslinya Indonesia adalah tumisan, kalau di Kamboja adalah ca, seperti itu. Lanjut. Negara yang kelima adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Pagoda itu apa? Pagoda yaitu tadi kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Lanjut. Masih Myanmar. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Sama seperti Indonesia. Kalau orang desa-desa itu pakaiannya sehari-hari ya sarung itu, ya kan? Nah, sama kan? Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Bedanya kain ini membelit, jadi putar-putar itu mulai dari perut hingga betis. Bedanya di situ. Longyi ya namanya ya, longyi. Nah, longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Ini juga mungkin perbedaan fungsi sarung. Kalau sarung di Indonesia kan dipakai oleh pria atau laki-laki, sedangkan di sana itu dipakai oleh pria dewasa, juga anak-anak, bahkan dipakai juga oleh wanita. Negara ASEAN yang keenam adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Permainan menangkap jangkrik ini di Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran ini, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Namanya adalah menangkap jangkrik tadi permainannya. Lanjut, masih Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày, memiliki baju khas namanya Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Nah, Indonesia juga punya kan topi caping, di Vietnam juga banyak. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek. Nah, Indonesia juga punya dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Kalau di sini misalnya Muhammad, Ahmad, misalnya Muhammad Faisal, Muhammad Aksol, Muhammad Aditya. Nah, kalau di sana itu menggunakan apa tadi? Nguyen. Namanya itu Nguyen, ya. Diawali dengan Nguyen kebanyakan. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945. Ini sejarahnya. Kenapa kok namanya banyak yang pakai Nguyen? Ya karena pada tahun ini 1803 sampai 1945 ini di sana dikuasai oleh keluarga Nguyen. Nah, dan sampai ini merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Dinasti keluarga Nguyen ini masih menguasai di Vietnam, seperti itu. Negara yang ketujuh yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Kenapa disebut negara Laos? Ini karena penemunya adalah bernama Ai Lau. Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Jadi tidak bermewah-mewahan orang Laos ini. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya.
Orang Laos mengikuti agama Buddha kebanyakannya. Ini ya gambarnya. Masih kehidupan sosial budaya yang unik di Laos. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Kalau di Indonesia itu berarti sepak takraw, sama dengan di Indonesia. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Tahun barunya disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Sama kan dengan Indonesia, yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Ni Ao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Ini upacara sakral, upacara yang sangat yang masih dilaksanakan, yaitu Saibat. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Masih kehidupan Laos. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Oh, tadi sudah. Lanjut ya. Yang negara yang ke-8 yaitu Singapura. Ingat, Singapura itu kalau kamu melihat lambang seperti ini langsung tahu ya kan, oh itu negara Singapura. Ini adalah ikon negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Namanya ini Merlion. Ini Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa, kepalanya singa, dan berbadan ikan, badannya ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Dulunya kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Ya, jelas ya. Masih Singapura. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, ini. Kaum Babak adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Nah, ini salah satu keunikan Singapura. Masyarakatnya senang berjalan kaki. Sampai 80% itu senang jalan kaki. Pergi kemana-mana itu pakai jalan kaki. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Ingat, di Singapura harga kendaraan motor maupun mobil itu sangat mahal. Tidak seperti di Indonesia yang sangat terjangkau. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Senang makan kepiting. Lanjut. Negara yang nomor 9 dari negara ASEAN adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Partet Thai, yang artinya tanah kebebasan, tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Nah, ini Thailand. Berikutnya masih Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Sama kan dengan di Indonesia. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Nah, ini. Bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina.
karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Masih kehidupan unik di Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea. Nah, ini sekarang tenar atau apa populer di Indonesia, di pinggir-pinggir jalan dijual Thai iced tea dan enak disajikan dingin atau es Thai iced tea. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Sudah tahu atau belum? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui membaca buku, melalui internet, dan lain sebagainya. Sekian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.